Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi bersama saya Aisyah Larasati. Nah, jadi kali ini saya sedang berada di Taman Bunga dan Kebun Hidroponik. Di sini saya sedang berada di kawasan Jalan Kota ini Balu Raya Kota Bengkulu. Nah, oke, untuk informasi yang lebih lanjut, mari ikuti saya. Siang, Bang. Atas nama Bang siapa ya? Habis. Ya, sejak kapan di sini kan saya mau bertanya-tanya nih, mewawancarai tentang taman bunga dan kebun hidroponiknya. Nah, sejak kapan nih Bang taman bunga dan kebun hidroponiknya itu dikelola saat ini? Ini launchingnya sekitar baru masuk 2 bulan, masih baru juga. Tapi ini karena memang udah penanamannya udah jauh sebelum ini launching, jadi udah banyak yang udah layu. Tapi sayurnya kita tetap seperti yang kelihatan. Ya, kalau boleh saya tahu mengapa nih Bapak mau memilih membuat taman bunga dan membuka kebun hidroponiknya? Yang punya ini bapaknya kan buka hidroponik ini sebenarnya awalnya dari corona kemarin. Corona kemarin itu untuk aktivitas di rumah, jadi dia buat hidroponik untuk skala rumahan, untuk kesibukan kan, biar ada aktivitas gitu. Nah, setelah itu setelah dibuka ternyata pasarannya itu permintaan konsumennya itu tinggi gitu, dari orang Cina, orang lokal juga. Akhirnya kepikir sama bapak tuh bikin lebih besar lagi, bikin di seberang rumah itu, buat di seberang rumah. Ternyata masih juga naik terus permintaan pasar, akhirnya buat di sini. Nah, ini kenapa akhirnya ada taman bunga juga di depan itu kan. Kalau ada sayur itu biasanya kan ibu-ibu aja tuh yang datang tuh. Jadi kalau gimana caranya itu ke kebun sayur ini bukan hanya ibu-ibu, jadi ada bapak-bapak juga, ada remaja-remaja juga. Ini dipadukan antara taman dengan Ya, bagaimana Pak cara penanaman sayur hidroponik yang dilakukan untuk supaya hasilnya itu bagus gitu? penanaman ini simple aja, cuman ditanam di ritual atau di di busa spon itu. Biasa cuman ditunggu sampai sampai tumbuh gitu kan, baru dipindahkan ke peremajaan, baru di pembesaran. Untuk perawatannya ya yang penting itu harus sering cek airnya, pH-nya nggak boleh terlalu tinggi, kemudian ppm-nya juga harus teratur. Ya, nah Pak, di sini adakah pupuk yang khusus untuk melakukan penanamannya itu? Ada nggak khusus pupuknya di sini dilakukan? Memang pupuk hidroponik itu kan ada namanya Abemik, itu udah biasa memang seperti itu pupuknya. Kita nggak ada tambah-tambahan lain, nggak ada, memang itu pupuk Abemik namanya. Ya, kira-kira penanaman dari awal sampai itu panen itu masanya berapa, sekitar atau 1 bulan atau 1 minggu atau berapa lama gitu? Rata-rata 1 bulan dari penyemaian sampai panen itu 1 bulan. Tapi ada satu jenis sayur yang memang panennya itu 2 bulan, baru panen pagoda. Iya. Nah, di sini ada tanaman jenis sayuran apa ya kecuali sawi dan taman bunga di sini, Pak? Itu aja sawi, macam-macam sawi kan. Ada ini sawi pagoda, sampong, pakcoy atau kangkung, seperti sayuran-sayuran duluan. Tapi banyak yang ada juga beberapa sayur yang tidak dijual di pasaran, cuman ada di hidroponik. Kayak samhong itu kan masih jarang, samhong sama ini pagoda kayaknya. Kalau pakcoy ada juga ditanam di tanah, kalau orang ngerti penanamannya untuk di tanah konvensional. Ya, kalau di sini ada nggak baru awal-awal penanaman itu cerita suka dukanya nanam tanaman sayur-sayuran sama tanaman bunga gitu? Ini pertama kemarin itu penanaman sayur ini semua tanaman itu kuning, nggak tahu apa pH-nya terlalu tinggi atau gimana. Tapi kalau
kemarin itu setelah diteliti, saya melakukan penelitian itu kalau saya lihat itu terlalu panas dari atas, jadi kami pasang ini waring yang untuk penyaringan matahari itu. Karena setelah dipasang itu kemarin itu kami juga memperhatikan ppm-nya, pH-nya akhirnya hijau. Jadi itu kemarin pertama kali itu pokoknya sedih lah pokoknya. Ada itu Ya, kendala. perkembangan selanjutnya itu yang Bapak harapkan itu gimana untuk kedepannya gitu. Harapannya masyarakat itu lebih mengenali sayur hidroponik, kan sayur kita ini kan sehat nih, sayur tanpa pestisida, tanpa bahan kimia, jadi sehat dan juga rasanya juga lebih ini, meskipun harganya juga lebih ini ya, lebih berbeda sama harga sayur konvensional, tapi kan kita nggak menahan mempertahankan kualitasnya untuk kesehatannya. Jadi ya gitu pokoknya. Udah tuh harapannya di Taman Bunga itu orang-orang itu lebih tahu tempat ini gitu, jadi lebih beli sayurnya di sini sama rekreasi juga di Taman Bunganya gitu. Ya, kalau tempat wisata ini kan bagus dan ini Pak yang saya lihat kan. Nah, perkembangan untuk wisata ini nih apa yang dari untuk Bapak, yang untuk pemiliknya juga gimana kedepannya akan dilanjutkan gitu? Ada nggak perkembangannya? Ya, rencananya ini kan baru pertama, ini tamannya banyak yang belum ada aksesorisnya, ke tempat-tempat foto atau gimana gitu kan, kayak di luar di tempat-tempat tempat wisata lain itu. Rencananya kedepannya mau diperbaiki lagi, mau diperbanyak lagi biar nggak bosan gitu kan. Kalau bunga ini awal-awal ini kan mana cukup bunga aja udah banyak yang datang gitu kan. Tapi kedepannya kan biasanya kan orang bosan kalau gitu-gitu aja, mau dirombak ulang, diperbanyak lagi itunya, diperbanyak lagi pernak-perniknya biar nggak bosan orang. Iya gitu. Nah pemirsa, inilah yang saat ini yang kita lihat bunga hidroponiknya dan pohon bunganya yang bagus di sini. Nah untuk itu Pak, baiklah Pak, terima kasih atas waktunya telah mengganggu. Selamat beraktivitas kembali ya Pak. Oke, baiklah pemirsa, itu saja berita yang saya sampaikan. Saya Aisyah Larasati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.